Shalom, selamat pagi, selamat kembali bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Saudara Jemaat GBI Rasuli yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pagi hari ini kembali kita semua diperkenankan Tuhan menikmati hari yang baru. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini tetap bersandar pada Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita akan kembali belajar dalam sebuah kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Ulangan pasal 8 ayat kedua dan ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Merendahkan hati kita, merendahkan hatimu, hatiku, dan mencobai engkau, mencobai saya untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apa? Apakah engkau sampai saat ini tetap berpegang pada perintahnya atau tidak? Ayat ketiga dikatakan, jadi ketika ia merendahkan hatimu, merendahkan hatiku, dengan apa caranya? Membiarkan engkau lapar, membiarkan kita dalam masalah. Tapi puji syukur, tidak hanya sekedar kita dibiarkan tanda kutip dalam keadaan lapar dalam masalah, tetapi juga memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Kita tidak tahu jawabannya, tetapi Tuhan sediakan yang tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat mengerti. Perhatikan, untuk membuat mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Hari Selasa yang lalu saya sampaikan tentang nyanyian Zara, mengingat tentang kebaikan Tuhan, mengingat tentang betapa Tuhan menyertai kita, seperti ketika Daud disertai dan dia berjalan ke Yerusalem. Maka Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, kita kembali disuruh apa? Ingat. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya, keluarga saya, dan saya juga mengetahui Anda semua jemaat GBI Rasuli saat ini masih ada dalam pembatasan sosial. Dengan apa? Karena ada terjadinya wabah COVID-19. Kita mengikuti perkembangan yang setiap hari update tentang perkembangan virus COVID-19. Ketika kita lihat, kita dikasih dengan petunjuk batas sosial. Ibadah di rumah, bekerja di rumah, apapun dengan syarat pemerintah sarankan kerja di rumah, tetap di rumah, stay at home. Karena dia lihat, wah di pasar Pak, tetap rame, enggak masalah. Saya suruh ibadah, berdoa, nyatanya tempat yang lain boleh beribadah bebas. Bapak Ibu kasih, kembali kepada firman Tuhan ini dikatakan, ingat seluruh perjalanan kita yang ditentukan, yang kita lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun, selama kehidupan kita sebelumnya. Tuhan punya maksud. Hari ini kita belajar merendahkan hati. Merendahkan hati kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang tidak nampak bagi hidup kita. Supaya Tuhan tahu isi hatimu itu benar. Apakah hari ini kita tetap berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Dengan cara hari ini kita diberikan suatu pergumulan, tetap ibadah di rumah, tetap bergumul di rumah, tetap bekerja di rumah. Meskipun kita mungkin, sudah bosan, sudah hampir 1,5 bulan ini, nyatanya perkembangan COVID begitu saja. Lebih baik seperti orang dunia, aku akan berjalan, sudah nggak mikir. Ingat, hari ini kita dipelajari untuk merendahkan hati. Merendahkan hati kepada siapa? Kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Karena apa? Dengan diberikan pencobaan, dilihat hati kita. Seperti ayat ketiga, memang dia merendahkan dengan membuat kita melapar. Tapi puji syukur, Tuhan ketika memberikan pergumulan, bukan pergumulan itu menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah hari ini, apakah kita sudah terima jawaban dari Tuhan untuk maknanya. Dan mengerti bahwa manusia itu bukan hanya perkara-perkara jasmani, tetapi hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Dan satu pelajaran hari ini, contoh bagaimana kita bisa merendahkan hati. Kita akan belajar di dalam Roma 13 ayat 5, ayat yang terakhir pagi hari ini untuk menjadi pegangan kita. Kalau kita lihat perikopnya di Roma 13 ini, kepatuhan kepada pemerintah. Di ayat kelima dikatakan, sebab itu kita perlu menaklukkan diri, bukan oleh saja kemurkaan Allah, bukan hanya saja karena kita takut atas hukum-hukum Allah, tetapi perhatikan, hati kita saat ini dilihat, tapi juga oleh karena suara hati kita. Apakah kita hari ini taat atau tidak? Ketika kita bisa taat, takluk, menaklukkan diri untuk merendahkan hati terhadap aturan pemerintah, Tuhan memberikan pelajaran buat hari ini kita supaya bisa merendahkan hati. Tuhan Yesus memberkati bahwa hidup kita bukan hanya perkara jasmani, tetapi karena perkataan Tuhan Yesus. Terima kasih.